Mari mengawali acara kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam saudara-saudari yang terkasih, umat Parokis di Galang, demikian juga umat Kristiani dimanapun Anda berada. Tuhan bersamamu. Renungan kita pada hari Jumat tanggal 24 September ini diambil dari Injil Suci Santo Lukas bab 9 ayat 18 sampai dengan 22. Pengenalan akan Allah yang benar. Yesus menanyakan di dalam Injil pendapat orang lain tentang siapa dirinya kepada muridnya. Who am I? Dan dilanjutkan pertanyaan serupa menurut para muridnya sendiri, bagaimana? Maka datanglah jawaban tak terduga dari Petrus, Mesias dari Allah. Dan ditegaskan, jawaban ini tidak datang dari manusia, tetapi dari Bapa di surga. Matius 16 ayat 17. Jadi sebenarnya yang tahu sejatinya Allah yang terdalam itu ya Allah sendiri. Maka Bapak mengintervensi dan memberi inspirasi itu pada Petrus. Di sini Yesus kerap menyebut dirinya sebagai anak manusia. Tentu bukan sekedar anak manusia seperti yang lain. Persatuan pribadi atau hipostatik Yesus dapat dijelaskan secara sederhana begini. Seperti yang dikatakan sendiri sebenarnya. Yesus ada sebelum Abraham ada atau Abraham jadi. Yohanes 8:58. Yesus dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Nah, ketika inkarnasi, Yesus mengambil tubuh manusia karena dilahirkan oleh perawan Maria. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Yohanes bab 1 ayat 14. Penambahan kemanusiaan kepada keilahiannya menjadikan Yesus adalah Allah manusia. Nah, kemudian kita perlu mengingat bahwa Allah yang kita kenal sebenarnya, Allah itu maha kuasa, maha agung, dan sebagainya. Allah yang sangat jauh dari jangkauan dan tidak tersentuh. Tetapi dengan peristiwa inkarnasi, bahwa Allah yang benar adalah Allah yang rela menjadi manusia, tinggal di antara kita, dan dapat disentuh. Dan ini pun rupanya juga masih belum cukup. Karena itulah Yesus bersabda, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Disinilah kita diajak masuk ke pengertian lebih dalam, bahwa lewat karya keselamatannya, ternyata Allah bukan tidak paham akan nasib derita dan kematian manusia. Untuk itu dalam diri Yesus, Allah menderita, disalib, dan wafat demi cintanya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Selanjutnya, untuk umat beriman
Tuhan tidak menyebut kita hamba lagi, tetapi menyebut kita sahabat. Yohanes 15 ayat 14. Saudara sekalian, semoga kita lebih paham tentang pengalaman kita, tentang pengetahuan kita tentang Allah yang benar. Jadi bukan Allah hanya Maha Tinggi, Maha Agung, tetapi Allah itu sama, mengambil bagian kehidupan manusia dan bahkan tahu penderitaan kita, maka ia pun rela disalibkan untuk menebus kita. Semoga renungan ini dapat berarti untuk kehidupan kita lebih dalam. Amin.